Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Oke, kita urus saja itu nanti, ucap Birma dan Dirga serentak. Mereka langsung melangkahkan kaki mereka menuju kelas. Mengingat kelakuan Niko beberapa waktu lalu membuat mereka menjadi waspada. Mereka harus bertindak cepat sebelum Niko kembali dan menculik Alisa lagi. Jika itu sampai terjadi, sudah dipastikan hidup Axele akan hancur. Indah menjelaskan pelajaran di depan kelas sambil melirik Alisa yang sedang mendengarkan penjelasannya. Dia merasa khawatir jika Alisa sampai membuka mulut tentang hubungannya dengan keluarga Axele. Jika sampai itu terjadi, sudah dipastikan nama baiknya di kampus akan tercemar. Terlebih lagi dia tahu jika di kampus banyak fans fanatik Axele yang bertebaran. Sudah pasti mereka akan membulinya karena telah menjadi perusak kebahagiaan keluarga Axele. Alisa, saya tunggu kau di ruangan saya, ucap Indah menatap tajam Alisa setelah mata pelajaran selesai. Mendengar ucapan Indah, semua orang yang berada di kelas itu langsung menatap Alisa. Mereka berpikir ada masalah apa Alisa dengan Indah. Terlebih lagi melihat tatapan Indah yang begitu tajam. Sehingga mereka langsung berpikir yang tidak-tidak tentang Alisa. Ada apa ibu jutek itu memanggilmu? Apa kau ada masalah dengannya? Tanya Mika penasaran. Indah memang dosen yang terkenal sombong dan galak. Bahkan banyak mahasiswa yang tidak menyukainya. Bukan hanya mahasiswa, sesama dosen saja banyak yang tidak menyukai Indah. Bukan hanya sombong dan angkuh, bahkan Indah selalu pamer akan barang-barang mewah pemberian Nando kepadanya. Tidak tahu, mungkin ada masalah penting, ucap Alisa sambil membereskan mejanya. Aku pergi menemuinya sebentar, jika Axele mencariku, katakan saja aku ada pekerjaan sebentar, ucap Alisa bangkit dari duduknya. Baiklah, ucap Mika tersenyum hangat. Alisa langsung pergi ke ruangan Indah untuk menemuinya. Selama di perjalanan Alisa terus meremas tangannya. Dia berpikir kenapa tiba-tiba Indah menyuruhnya untuk datang ke ruangannya. Alisa berharap jika Indah hanya ingin berbincang-bincang saja dengannya. Sesampainya di depan ruangan Indah, Alisa berlahan membuang napasnya kasar. Dia mencoba menyiapkan mentalnya jika sampai Indah bicara yang tidak-tidak kepadanya. Permisi, Bu, ucap Alisa mengetuk pintu. Masuk. Mendengar perintah Indah, Alisa langsung membuka pintu. Dia melihat Indah sedang duduk di kursinya sambil menatap datar Alisa. Dari tatapan Indah, Alisa dapat menebak jika suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Maaf, ada perlu apa ibu menyuruh saya datang kemari? Tanya Alisa sopan. Duduklah, aku ingin bicara sebentar denganmu, ucap Indah mempersilahkan. Alisa hanya mengangguk kecil lalu duduk di depan Indah. Alisa melihat ada beberapa map yang tertuliskan nama Axele di sana. Dari situ Alisa yakin jika Indah menyuruhnya datang untuk membicarakan masalah Axele. Terlebih lagi Alisa tahu jika Indah adalah salah satu dosen yang mengajar di kelas Axele. Kau lihat ini adalah daftar nilai Axele. Nilainya memang cukup bagus, hanya saja begitu banyak tugas yang tidak dia selesaikan, ucap Indah memberikan map itu kepada Alisa. Alisa mengambil map itu lalu melihat daftar nilai Axele dengan teliti. Melihat nilai Axele yang cukup baik, Alisa berlahan tersenyum bahagia. Walaupun termasuk dalam berandal kampus, akan tetapi Axele memiliki otak yang sangat pintar. Sebagai seorang istri, tentu saja Alisa merasa bangga dengan prestasi suaminya itu. Kau jangan bangga dulu, aku bisa membuat suamimu tidak lulus. Jika dia tidak lulus mata pelajaranku, maka sudah dipastikan dia akan tetap berada di kampus ini, ucap Indah mengancam. Aku akan mengatakan agar dia menyelesaikan tugas yang belum dia selesaikan, ucap Alisa menatap lekat Indah. Mendengar ucapan Alisa, Indah langsung tersenyum sinis. Jika dia mau tanpa Axele selesaikan tugas yang dia berikan, dia bisa memberikan nilai yang baik untuk Axele. Namun, bukan Indah namanya jika tidak bisa memanfaatkan suatu keadaan demi kepentingannya sendiri. Aku tidak perlu tugasnya, yang aku perlukan adalah dirimu, ucap Indah tersenyum sinis. Maksudnya, kau jangan pura-pura polos, aku tahu kau tahu apa yang aku maksud, ucap Indah bangkit dari duduknya lalu berjalan mendekati Alisa. Kau tahu sendiri jika di kampus ini aku termasuk salah satu dosen terbaik. Bahkan banyak dosen di sini yang merasa iri kepadaku.
Tapi asal kau tahu, di kampus ini tidak ada yang tahu jika aku ini adalah istri simpanan mertuamu itu, ucap Indah menatap tajam Alisa. Aku tahu, jika mereka tahu pasti namamu akan tercap buruk di kampus ini, ucap Alisa membalas tatapan Indah. Tapi kau tidak perlu mengancamku dengan mengatasnamakan suamiku. Karena aku tidak punya waktu untuk mengurus kehidupanmu. Tapi aku yakin kau tidak akan bisa menyembunyikan bangkai terlalu lama. Tanpa aku membuka mulut pun suatu saat nanti kebusukanmu akan terbongkar dengan sendirinya. Kita tinggal lihat saja kapan waktunya, ucap Alisa dengan berani. Mendengar ucapan Alisa, Indah langsung terkejut. Ternyata Alisa tidak sepolos yang dia lihat. Walaupun terlihat pendiam dan tidak banyak tingkah, akan tetapi Alisa memiliki keberanian yang sangat tinggi. Bahkan Indah dapat melihat jika tidak ada sedikit pun terpancar rasa takut di mata Alisa. Kau mengancamku, baiklah, akan kupastikan suamimu akan membusuk di kampus ini, ucap Indah geram. Aku tidak mengancammu, kau saja yang berperasaan, ucap Alisa tersenyum sinis. Aku tahu seperti apa suamiku, jadi aku tidak akan pernah takut denganmu. Jika kau mau bermain denganku, silahkan saja. Aku ikuti permainanmu dengan baik, ucap Alisa kembali. Kau akan menyesal karena berani menentangku. Tapi sayang aku tidak pernah menyesalinya, ucap Alisa tersenyum sinis lalu melangkahkan kakinya untuk keluar dari ruangan Indah. Saat membuka pintu, Alisa melihat Axele yang sudah berdiri di depan pintu. Melihat Axele yang sudah berada di sana, Alisa langsung membulatkan matanya terkejut lalu menatap Indah. Indah hanya diam mematung melihat kedatangan Axele. Sedangkan Axele hanya diam sambil menatap tajam Indah lalu membawa Alisa pergi dari sana. Indah mengepalkan tangannya geram. Dia tidak menyangka jika Alisa dengan berani menantangnya secara terang-terangan. Bocah yang dia kira bisa dijadikan alat untuk menguasai Nando, ternyata jauh lebih berani dari yang dia bayangkan. Ternyata gadis itu tidak sepolos yang aku lihat. Tapi lihat saja, kau akan menyesal karena berani bermain-main denganku. Kau tunggu saja kehancuranmu Alisa, ucap Indah tersenyum sinis sambil menatap ke depan dengan tatapan penuh amarah. Rencana Indah untuk memanfaatkan Alisa kini gagal total. Dia harus menyusun rencana baru lagi. Dia tidak mau kehilangan semua yang dia miliki begitu saja. Melihat perubahan sikap Nando belakangan ini membuat Indah semakin khawatir. Dia takut jika Nando pergi meninggalkannya dan kembali lagi ke keluarganya. Jika sampai itu terjadi, sudah dipastikan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi mengingat jika dirinya hanyalah istri sirih, dan tidak mempunyai keturunan untuk dijadikan alat untuk menguras harta Nando. Dia tidak mau kehilangan semua kemewahannya begitu saja. Dia harus mengikat Nando agar tidak bisa lepas darinya. Halo, aku ingin bertemu denganmu. 15 menit lagi aku akan menemuimu, ucap Indah menghubungi seseorang. Tidak mau membuang-buang waktu, Indah langsung keluar dari ruangannya. Dia berjalan menuju parkiran dengan begitu angkuhnya. Bahkan dia tidak mengubris setiap mahasiswa yang menyapanya. Para mahasiswa yang sudah terbiasa dengan sikap Indah hanya bisa mengejeknya dari belakang. Walaupun mereka membencinya, akan tetapi mereka harus tetap bersikap baik di depan Indah. Jika tidak, nilai mereka yang akan menjadi taruhannya. Sesampainya di parkiran, Indah langsung berjalan menuju mobilnya. Namun, saat dia membuka pintu mobil, tiba-tiba seseorang menarik tangannya dengan kasar. Pria itu langsung mendorong tubuh Indah ke dinding yang ada di dekatnya. Kemudian dia mengunci tubuh langsing itu dengan menggunakan kedua tangan kekarnya. Apa-apaan ini? Apa kau sudah gila? Bentak Indah menatap tajam wajah Axele yang berada di depan wajahnya. Aku tidak gila, hanya saja, kau yang memancing kegilaanku untuk muncul, ucap Axele sambil menatap lekat wajah Indah. Minggir kau. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Saat kau menghancurkan keadaan keluargaku, aku memang diam. Tapi kau telah berani mengusik istriku, jadi jangan harap kau bisa bebas begitu saja, ucap Axele menatap Indah penuh dengan kebencian. Sial, ternyata bocah sialan itu langsung mengadu. Ternyata kau tidak seberani yang kukira. Kau hanya bisa meregek dan meminta perlindungan kepada suamimu, batin Indah mengepalkan tangannya geram. Jangan kau pikir Alisa telah mengatakannya kepadaku. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu persis bagaimana otak busukmu itu. Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuh istriku sedikit saja, maka bersiaplah untuk menemui ajalmu, ucap Axele menatap wajah Indah dengan penuh amarah.
Tampangnya saja yang cantik, tapi hatinya jauh lebih busuk dari bangkai. Ucap Axele menatap sinis Indah lalu melangkah kakinya menjauhi Indah. Kau bisa membenciku saat ini, tapi lihatlah, suatu saat nanti kau akan menyanjungku. Karena bagaimanapun aku adalah istri dari papamu. Aku yang akan menjadi nyonya besar di keluargamu. Ucap Indah dengan penuh rasa percaya diri. Mendengar ucapan Indah, Axele langsung menghentikan langkahnya. Dia menatap Indah sambil terkekeh kecil. Melihat reaksi Axele, Indah langsung menarik napasnya kasar. Dia tahu jika Axele sedang mengejeknya. Akan tetapi dia yakin, jika dia akan berhasil menyingkirkan Myrna dan menjadi nyonya besar keluarga Arvinando. Kau memang istri dari papaku. Tapi kau hanyalah istri simpan. Bahkan kau tidak pernah dinikahi secara sah. Aku akui jika papa memang selalu datang kepadamu. Akan tetapi, bukan kau saja yang pernah menjadi istri simpanan papa, ucap Axele terkekeh kecil. Bahkan sebelum kau, banyak wanita yang menjadi simpanan papa. Tapi papa tidak pernah meninggalkan mama. Dia malah meninggalkan para wanita itu di saat dia sudah bosan. Jadi apa yang kau banggakan sebagai simpanan? Simpanan yang dijadikan sebagai tempat pelampiasan hasrat semata. Aku yakin setelah dia bosan kepadamu, dia akan pergi meninggalkanmu, ucap Axele kembali sehingga membuat Indah langsung terdiam membisu. Kenapa? Kau tidak bisa bicara lagi? Tanya Axele menatap remeh Indah. Kita lihat saja, aku yakin papamu lebih memilihku dan akan meninggalkan mamamu itu, ucap Indah menantang Axele. Kita lihat saja, jika sampai itu terjadi, maka aku akan punya mainan baru, ucap Axele tersenyum kecil lalu kembali melangkahkan kakinya. Mainan? Dia kita aku ini boneka apa? Lihat saja, siapa yang akan menjadi mainan nantinya, ucap Indah tersenyum sinis lalu masuk ke dalam mobilnya. Dia mengemudikan mobilnya meninggalkan perkarangan kampus dan menuju tempat tujuannya. Entah apa yang sedang dia rencanakan, yang pasti itu akan membuat dampak buruk pada keluarga Axele. Apa ayah sudah bicara dengan Alisa? Gimana? Apa dia mau kembali ke sini? Tanya Tini langsung menghampiri ayah yang baru turun dari sepeda motornya. Mendengar pertanyaan Tini, ayah langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia merasa heran kenapa belakangan ini Tini sangat berantusias agar Alisa kembali tinggal bersama mereka. Ayah tahu jika Tini ingin menjadikan Alisa sebagai istri ke-7 bos preman itu. Itulah sebabnya ayah memilih untuk tidak menemui Alisa. Dia tidak ingin mendorong putrinya ke lembah penderitaan yang lebih dalam lagi. Kenapa mama sepertinya sangat berantusias untuk membawa Alisa untuk tinggal bersama kita lagi? Apa mama ingin menjual Alisa lagi? Tanya ayah menatap tajam Tini. Kenapa ayah berbicara seperti itu? Apa salah mama merindukan putri mama? Ucap Tini tanpa raut dosa sedikit pun. Sejak kapan kau menganggap Alisa sebagai putrimu? Bukannya selama ini kau memperlakukannya dengan sangat buruk? Tanya ayah geram. Mendengar ucapan ayah, Tini langsung membuang napasnya kasar. Berbicara dengan baik-baik dengan ayah tidak akan membuat rencananya berhasil. Dia harus mencari cara sendiri agar Alisa bisa membawa Alisa kepada kepala preman itu. Dia tidak mau jika sampai Niko kenapa-napa, jika sampai dia gagal untuk menyerahkan Alisa sampai waktu yang telah ditentukan. Bukannya kau juga seperti itu, jadi wajar saja jika aku memperlakukannya dengan buruk. Kau saja sebagai ayah kandungnya tidak pernah peduli dengannya. Bagaimana denganku yang tidak memiliki hubungan darah dengannya, ucap Tini mengeluarkan wajah aslinya. Mendengar ucapan Tini, ayah langsung mengepalkan tangannya geram. Dia tahu jika dia bukan ayah yang baik untuk Alisa. Akan tetapi tidak membuat Tini bisa melakukan seenaknya saja. Dia memang diam jika Tini hanya melukai fisik dan memanfaatkan Alisa saja. Namun, untuk kali ini Tini sudah melewati batasannya. Dia dengan tega menjadikan Alisa sebagai alat membayar hutang putranya. Sehingga membuat ayah tidak akan tinggal diam lagi. Ayah akan melindungi putrinya dari wanita serakah seperti Tini. Jika kau berani berbuat macam-macam lagi kepada Alisa, kau lihat saja, ucap ayah menunjuk wajah Tini dengan geram. Kau mengancamku? Tanya Tini sambil menepis tangan ayah. Apa kau lupa jika rahasia terbesarmu ada di tanganku? Jika Alisa tahu jika yang membunuh ibunya adalah ayahnya sendiri. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksinya nantinya, ucap Tini tersenyum sinis. Mendengar ucapan Tini, ayah langsung terdiam. Dia membuang napasnya kasar lalu menatap Tini dengan penuh kekesalan. Dia sadar jika dia adalah pria terbodoh yang telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri.
Dia rela mengorbankan kebahagiaan putrinya, hanya untuk membahagiakan wanita tidak punya hati seperti Tini. Kenapa kau diam? Huff, aku tahu. Jika Alisa tahu, bukan hanya membencimu, tapi Alisa akan mengirimmu ke dalam penjara, ucap Tini tertawa lepas sambil menatap ayah dengan tatapan meremehkan. Ayah hanya bisa terdiam sambil menatap kesal Tini. Dia mengusap wajahnya kasar, lalu kembali mengenakan helmnya. Dia pergi meninggalkan Tini menggunakan sepeda motornya. Sedangkan Tini hanya menatap kepergian ayah sambil mengelengkan kepalanya pelan. Dia yakin ayah hanya pergi untuk sementara. Pasti dia akan kembali lagi dan membawa Alisa bersamanya. Karena Tini tahu, ayah sangat mencintainya. Jadi ayah akan melakukan apapun untuk dirinya. Jika membunuh istrinya saja ayah mau, apalagi hanya menyerahkan Alisa sebagai istri ke-7 bos preman itu. Nando duduk terdiam di bangku kuasanya. Dia menatap foto keluarga yang terpajang di meja kerjanya. Di sana terlihat senyuman indah yang terukir di wajahnya bersama Mirna. Di sana juga terlihat dua balita tampan yang sedang tertawa dengan penuh kebahagiaan. Foto itu adalah foto lama mereka, di mana Askara masih berumur 4 tahun dan Aksele yang masih berumur 1 tahun. Jika diingat-ingat, Nando sudah lupa kapan senyuman indah itu terpancar dari anak istrinya. Bahkan itu adalah foto keluarga mereka yang terakhir kalinya. Setelah itu kehidupan keluarga mereka menjadi kacau balau. Bahkan kedua balita tampan itu menjadi korbannya. Mereka tidak pernah lagi mendapatkan kasih sayang dari mereka. Bahkan Aksele dan Askara tumbuh besar di tangan pembantu mereka. Maafkan Papa, Nak, karena kesalahan Papa kalian menjadi korbannya. Papa memang sangat egois. Papa hanya bisa mengikuti hawa nafsu Papa tanpa memperdulikan perasaan kalian, ucap Nando menitikkan air matanya sambil menatap lekat foto itu. Aksele putra Papa, ternyata sekarang kau tumbuh menjadi pria yang sangat dewasa. Maafkan Papa yang selalu mengabaikanmu dan terus meremehkanmu. Tapi ternyata, sekarang kau malah memberikan pelajaran yang berharga kepada Papa. Pelajaran untuk mencintai dan menghormati yang namanya pernikahan. Walaupun usiamu masih sangat muda, tapi pemikiranmu sangat dewasa, ucap Nando tersenyum bangga melihat tanggung jawab Aksele yang sangat besar kepada Alisa. Papa janji, Papa akan kembalikan kebahagiaan kita lagi. Papa akan kembalikan senyuman kalian yang sudah lama menghilang. Papa akan tebus semua kesalahan Papa, ucap Nando mengusap air matanya. Sebagai kepala keluarga, dia akan memperbaiki semua kesalahannya. Dia akan kembalikan kebahagiaan keluarga mereka yang telah lama menghilang karena ulahnya. Walaupun itu sulit dan membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi Nando akan terus berusaha. Dia akan berusaha menjadi ayah dan suami yang baik untuk keluarganya. Kak Birma, semakin lama kau semakin tampan saja, ucap Mika bersorak ria ketika melihat Birma sedang duduk santai dengan teman-temannya di kantin. Melihat sikap Mika yang selalu heboh jika di dekatnya, Birma hanya mampu membuang napasnya kasar. Ingin sekali dia mengatakan jika dia tidak mempunyai perasaan sedikit pun kepada Mika. Namun, entah mengapa mulutnya selalu saja terkunci rapat jika sudah berhadapan dengan Mika. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun jika sudah melihat senyuman bahagia yang terpancar di wajah Mika. Kak Aksele di mana? Tanya Alisa tidak melihat keberadaan Aksele di sana. Hai, sayang, kau mencariku, ucap Aksele langsung merangkul Alisa dari belakang dan mencium lembut wajah Alisa. Melihat aksi Aksele yang mengumbar kemesraan secara terang-terangan, semua yang ada di sana langsung berdehem sambil menatap Aksele kesal. Sedangkan Mika langsung memanyunkan bibirnya kesal lalu duduk di samping Birma. Jika kalian mau bermesraan pergi saja ke hotel sana. Jangan membuat suasana di sini semakin memanas, ucap Pran menatap kesal Aksele. Kalian benar juga, ucap Aksele langsung membawa Alisa ke dalam gendongannya. Kak, ucap Alisa terkejut melihat aksi Aksele. Aku menginginkannya, ayo kita ke hotel sekarang, ucap Aksele tidak memperdulikan para sahabatnya lalu membawa Alisa pergi. Melihat kelakuan Aksele yang tidak tahu malu, Birma, Dirga dan Pran langsung membulatkan matanya menatap kepergian Aksele. Mereka langsung menelan ludah mereka kasar dan saling melempar tatapan. Sedangkan Mika hanya mampu diam sambil menyembunyikan wajah memerahnya. Udaranya sangat panas, ucap Pran meminum minumannya. Kenapa wajahmu memerah? Apa kau juga menginginkannya? Tanya Birma menatap wajah Mika yang memerah.
Pran langsung menyemburkan minuman yang ada di mulutnya mendengar ucapan Birma. Kenapa nasib kita sangat malang ya? Punya sahabat yang tidak punya akhlak seperti mereka. Ucap Dirga mengusap wajahnya kasar sambil menepuk punggung Pran. Sedangkan Mika hanya bisa menunduk malu sambil menyembunyikan wajahnya. Dia langsung bangkit dari duduknya dan mencoba melangkahkan kakinya. Namun, saat Mika baru melangkah Birma langsung mengenggam tangannya. Sehingga membuat jantung Mika ingin meledak saat itu juga. Kau mau kemana? Tanya Birma menatap lekat wajah Mika. Aku mau ke toilet, Kak. Sesak pipis, ucap Mika gugup lalu melepaskan genggam Birma. Setelah Birma melepaskan tangannya, Mika langsung melangkahkan kakinya dengan terburu-buru. Biasanya Birma selalu diam dan acuh padanya. Namun, sekali bicara Birma langsung membuat jantung Mika ingin meledak saat itu juga. Mika tidak menyangka ternyata Birma sangatlah mesum. Mika langsung pergi menuju toilet sambil berusaha mengatur detak jantungnya. Lo kesambet setan apa, Bir? Sampai-sampai lo bisa bertanya seperti tadi kepada Mika, ucap Pran menatap aneh Birma. Tidak ada, gue lihat wajahnya memerah. Gue kira dia sedang menginginkan sesuatu, ucap Birma dengan polosnya. Lo memang aneh, ucap Dirga mengelengkan kepalanya lalu bangkit dari duduknya. Dia berlahan melangkahkan kakinya meninggalkan kedua sahabatnya itu. Aneh apanya? Memang salah gue bertanya, tanya Birma tidak mengerti dengan maksud Dirga. Lo tidak perlu sok polos seperti itu, ucap Pran terkekeh kecil lalu melangkahkan kakinya pergi meninggalkan Birma. Kalian memang aneh, ucap Birma kebingungan sendiri lalu melangkahkan kakinya mengikuti kedua sahabatnya itu. Axele terus menggendong Alisa menuju parkiran kampus. Alisa hanya bisa menenggelamkan wajahnya di dada bidang Axele. Dia merasa malu melihat tatapan orang-orang yang mereka lewati. Sedangkan Axele memilih terus melangkahkan kakinya tanpa memperdulikan tatapan para mahasiswa yang mereka lewati. Sesampainya di parkiran, Axele langsung menurunkan tubuh Alisa. Alisa langsung saja meluapkan kekesalannya kepada suaminya yang tidak tahu aturan itu. Dia mencubit perut Axele, sehingga membuat Axele meringis kesakitan, walaupun hanya pura-pura. Au, sakit sayang, kenapa kau mencubitku? Tanya Axele sambil memegang perutnya yang terkena jurus kepiting sang istri. Kenapa kakak bilang, apa kakak jika telah membuatku malu tadi? Ini mulut asal ceblos saja, ucap Alisa menyentil mulut Axele. Au, jangan gitu dong, sayang. Jika bibir seksi suamimu ini sampai monyong gimana? Nanti orang mengira jika kau terlalu ganas memainkan bibirku, ucap Axele mengeluarkan tatapan mesumnya. Mendengar ucapan Axele, bukannya membuat hati Alisa menjadi lebih baik, akan tetapi membuat Alisa semakin jengkel saja. Kakak, pekik Alisa lalu melayangkan pukulan-pukulan kecilnya. Namun, kali ini Axele langsung singap. Dia menghindari pukulan Alisa lalu berlari menjauhinya. Alisa yang terlanjur geram langsung mengejar Alisa sehingga acara kejar-kejaran romantis terjadi di parkiran itu. Bersambung dulu ya teman-teman.